Nah, nanti kan kita hari Jumat mau pagelaran di Lewi Goong, Garut. Ada yang spesial karena penarinya dari Bali, salah satu penarinya. Ini. Pernah nggak sih kalian mendengar cerita yang terdengar mustahil gitu, tapi ternyata banyak orang bersaksi pernah melihat atau bahkan mengenal langsung sosoknya? Bayangkan saja ada seseorang yang lahir di Tasikmalaya, kemudian memilih menjalani kehidupan spiritual di Pulau Bali. Sosok ini disebut-sebut mampu melakukan tapa yang sangat berat. Bahkan muncul klaim bahwa ia pernah berpuasa bertahun-tahun, nggak makan, nggak minum, bahkan ada yang mengatakan nggak tidur selama puluhan hari. Kalau mendengar cerita seperti itu, mungkin sebagian dari kita langsung menggeleng-gelengkan kepala gitu ya, masa iya sih ada manusia seperti itu gitu kan. Nah, sebagian lagi mungkin justru penasaran. Kalau benar, bagaimana mungkin tubuh manusia bisa bertahan? Nah, disinilah menariknya. Indonesia memang sejak dulu dikenal sebagai negeri yang kaya akan kisah-kisah spiritual dari Sabang sampai Merauke. Hampir setiap daerah memiliki cerita mengenai pertapaan, para resi tokoh adat gitu kan. Orang-orang yang memilih meninggalkan kehidupan dunia demi mencari ketenangan batin. Di tanah Sunda sendiri, kita mengenal banyak kisah tentang para leluhur yang memilih menyepi di gunung atau di hutan gitu, ataupun di tempat-tempat yang dianggap sakral. Sementara di Bali, tradisi spiritual juga menjadi bagian yang sangat melekat dengan kehidupan masyarakatnya. Karena itu ketika muncul cerita mengenai seorang pria asal Tasikmalaya yang kemudian dikenal sebagai seorang resi di Bali, ya tentu saja kisah ini langsung menarik perhatian banyak orang. Apalagi berbagai cerita yang beredar itu bukan hanya satu atau dua. Ada yang mengatakan beliau mampu bertahan gitu tanpa makan. Ada yang bercerita bahwa beliau hanya mengandalkan kekuatan meditasi. Ada pula yang mengaku pernah menyaksikan sendiri kehidupan sederhana yang dijalaninya. Ya, tapi tentu saja di sisi lain banyak juga gitu yang mempertanyakan keaslian gitu ya cerita tersebut. Apakah semua itu benar adanya gitu? Apakah hanya sekedar cerita yang berkembang dari mulut ke mulut? Atau ada penjelasan lain yang mungkin belum banyak diketahui masyarakat? Nah, di video kali ini kita tidak akan mengajak kalian untuk langsung percaya. Kita juga tidak mengajak kalian untuk langsung menyangkal. Sebaliknya, mari kita sama-sama mendengarkan kisahnya secara utuh. Kita akan mencoba melihat siapa sebenarnya sosok yang sedang ramai diperbincangkan ini. Bagaimana perjalanan hidupnya dan mengapa ia memilih meninggalkan kehidupan biasa. Apa yang membuat banyak orang datang gitu hanya untuk bertemu dengannya. Dan seperti apa sebenarnya cerita mengenai puasa panjang yang membuat banyak orang terkejut. Dan yang paling penting, mari kita dengarkan semuanya dengan pikiran yang terbuka. Karena setiap kisah selalu memiliki dua sisi. Ada sisi yang bisa dijelaskan secara logika, ada pula yang menjadi bagian dari keyakinan, pengalaman pribadi, ataupun tradisi budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Di channel Anak Bapak Aing, kami berusaha menghadirkan kisah-kisah sejarah, budaya, dan tradisi Nusantara berdasarkan informasi yang beredar serta berbagai sudut pandang yang ada, ya terutama yang ada hubungannya atau keterkaitan dengan Kang Deddy Mulyadi. Ya tujuannya bukan untuk menghakimi atau membenarkan, melainkan agar kita bisa mengenal lebih dekat kekayaan budaya yang dimiliki bangsa ini. Jadi, siapkan secangkir kopi atau teh hangat, duduk yang nyaman, dan mari kita mulai perjalanan menuju sebuah kisah yang hingga hari ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Gitu. Pandita Jembar Kupangabisa itu dua agama yang berbeda. Wiku pinuh ku ilmu. Tiga loh dalam wayang. Siap. Dalam wayang itu Resi Sugih ku Pangarti, Pandita Jembar ku Pangabisa, Wiku luhung ku ilmu. Waduh, saya kan turunan dalang. Dalang kerusuhan. Jadi kategorinya resi. Masuk kategorinya wiwitan. Jadi satu-satunya orang Sunda abdi gitunya tidak merubah artinya ke Hindu Bali tetapi tetap Sunda wiwitan. Jantan resi teh abdi. Jadi tidak tengilu karena ke Bali. Ada Bali mah bukan Hindu. Udah itu mah agama. Kalau saya punya pemahaman ya Bali mah ya agamanya Bali aja. Sama dengan orang Jawa Tengah itu Kejawen. Ya kan orang Sunda wiwitan. Kan orang Kaharingan tuh Kalimantan ya, Kalimantan Kaharingan kan sama. Sulawesi ya beda. Jadi kalau menurut saya sih Hindu itu lebih pada waktu itu untuk memenuhi aspek administratif. Betul. Karena agamanya waktu itu diformalkan, maka orang Bali kira-kira kemana nih ke Hindu. Nah yang kasihan tuh yang orang Wiwitan, orang Kaharingan, orang Kejawen waktu itu kan, mereka kan tidak dianggap sebagai agama. Akhirnya dampaknya tidak punya KTP, tidak punya akte kelahiran. Tidak bisa jadi pegawai negeri, tidak bisa jadi tentara, tidak jadi polisi, padahal warga asli Indonesia. Tapi sekarang kan udah ada putusan MK. Siap. Iya tuh, silakan. Udah berarti udah 2 malam di sini. Iya. Ya besok berarti malam kedua. Iya. Enggak dong, ini dong. Kemarin malam. Ini malam kedua. Ya, kan? Besok ke Garut. Siap. Jam berapa? Ya? Jam berapa? Kalau di Garutnya jam 9, jam 8. Jam 8. Oh iya. Ya kalau dari sini berangkat jam 1 udah cukup.
Oh gitu. Nah dari sini jam 1 siang. Jam 8 malam. Iya. Oh itu. Ya kalau sini jam 1 siang, nyampe sana jam 4. Iya. Bisa ya? Siap, Kang. Ini suruh bentuk diberesin. Alura suruh beresin pegawainya. Kasih Kang angkat, Pak. Udah. Sini, namanya siapa? Sini. Asnasya. Asnasya. Siapa? Asnasya. Nari sejak kapan? Dan kecil. Sejak kecil. Pertama itu nari Bali, Nah Bali, terus? SMP Betawi. Berarti matanya udah bisa gini-gini. Gak terlalu. Lebih di Jawa Barat. Lebih seneng Jawa Barat. Lebih seneng Sunda. Iya Sunda. Nah, nih diangkat. Nih, Sunda tinggal di Bali, kamu orang Jawa tinggal di Sunda. Sama bentuknya kan? Oke. Dari den tak jeng den tak den den. Diangkatin. Berarti ini tetap apa perbedaan? Ini kan perbedaan yang Balinya apa? Kan Balinya banyak. Aliran agama orang Bali itu kan banyak. Yang saya tahu kan ada Bali Age. Oh iya, kalau Bali Age itu biasanya masuk ke asli Bali. Ya, itu yang asli Bali. Ya, Iya. Bali Age kayak wiwitan gitu. Nah, saya mahamin Bali Age itu mirip Sunda Wiwitan loh. Iya, Leres. benar. Dari sisi tradisi Iya. kehidupannya ya kan. Leres. Iya, dia lebih banyak Dikubur hening. kan, tidak dibakar kan. Iya. Terus kemudian tidak boleh menunggu buah itu harus nunggu sampai jatuh. Iya. Iya, terus. Iya, Bali Age. Nah, kemudian toilet tidak boleh dong ada di bumi, atas. mohon. Iya. Semua Benar. harus Dihandap. pada satu kesatuan. Yang di Betul. atas tidak boleh. Iya. Kepemilikan hak atas tanah tidak ada. Tuh. Yang ada adalah tanah milik adat. Ada. Itu kan sama. Iya. Biasanya yang orang Bali itu yang lari dari Majapahit ya, Ida? Iya, Kia, Kang. Jadi yang Hindu ada di Bali itu sebenarnya mah tadi yang Akang bilang berdasarkan hukum negara saja, Iya. Hindu mereknya aja. Tapi kalau tradisinya itu masih banyak mengalir dari Jawa. Ya, nah, lalu kayak ada Padmasana kan, Surya di sana itu juga ajaran Jawa kan. Nah, yang akan bicara tadi tepat sekali bahwa memang di sana ada dua Bali Age dengan Bali Majapahit kata sekarang mah orang-orang sekarang gitu. Jadi, nah Bali Majapahit bukan Bali India juga berbeda tradisi dan ajarannya di sana. Kenapa Abdi diajar di ditunya ningali gitu, agar kita bisa mengkristal melihat lagi asal usul kan. Asal usul yang nyata, tidak berdasarkan cerita tapi melihat fakta. Gitu. Sekarang gini, kan Akang mah wiwitan, ya kan? Siap. Sama dengan orang Baduy nggak? Sama kan? Sama. Ya kan sama orang Baduy. Nah orang wiwitan nikah sama Orang Bali. orang Bali. Persamaannya pasti banyak. Siap. Saya yakin ya persoalan pemahaman alam, lingkungan, Tuhan gitu loh sama. Ya kan pada rasa kan? Kan papat kalimat tunggal. Perbedaannya apa sih sama orang Bali, ajaran Bali? Yang selama ini bareng. Abdi ningalina kieu. Yang di Bali itu kental dengan upacara. Upacara iatnya. Ini bedanya orang Bali sama orang Sunda satu loh sama yang wiwitan. Orang wiwitan tidak mengenal simbolisasi ketuhanan loh. Betul. Benar. Betul. Orang wiwitan tuh nggak mengenal simbolisasi ketuhanan, nggak mengenal tempat ibadah. Betul. Iya, benar. Betul kan. Bagi orang wiwitan tuh seluruh bumi ini adalah tempat Tempat ibadah. Betul. Tuhan itu ya kan yang maha tunggal, yang widiwasa itu ada pada Di mana-mana, seluruh kemanapun kamu memandang disitulah wajah Tuhan lah kalau gambar katanya. Terus. Nah kalau orang Bali itu simbolisasinya kuat, Iya. sehingga biaya orang Bali lebih tinggi daripada biaya orang Iya, Sunda. Nah, Upacara jadi upacara. Iya kan orang ya. Sunda Iya. mah beribadahnya tidak Tidak. mengeluarkan biaya. betul. Iya Maka pemahamannya tadi begitu saya belajar ke Bali, ternyata Bali itu simbolisasi kan. Iya, simbol. Banyak berbicara tentang simbol. Iya. Nah, sedangkan Sunda esensi. Iya, Ya, tidak substansinya. Lamun Bali mah dalam kaidah Islam mah kuat terhadap ilmu syariat. Syariat. Nah, orang Sunda pada substansina, hakikat. Paket mohon. Makanya kalau di Sunda itu gemarnya pada apa kalau di Islam? Torekat. Torekat mohon leres. Abah Anom kalau di Islam saya lah Mohon ya. esensinya kadinya. Gitu loh. Jadi substansi, Betul. Bali simbolisasi. Simbolisasi. Jadi ketika nyambung dua-duanya ada dong. Ada. Yang satu simbolisasi, yang satu substansi. Iya. Kan lengkap dong. Betul. Nah sekarang karena nikah dengan orang Sunda kan menyesuaikan jadinya. Jadi ikut substansi, simbolisasinya kurang. Kurang hanya aja. Sini. Tapi kalau nggak ada simbolisasi, nggak ada karya seni. Gini Kang, saya melihat begini. Di Bali itu kan semua unsurnya ada unsur sosial.
Nah, kunaon di Sunda tidak ada tidak seperti tadi simbol-simbol. Nah, di Bali ternyata bebantenan dan semuanya itu menghidupkan aspek sosial. Sosial. Kayak Banten itu yang menghidupkan petaninya, peternak dan sebagainya. Banten tuh apa sih? Banten itu sesajen kan. Sesajen. Oh, sesajen itu namanya Banten. Banten. Kalau di kita ada daerah Daerah namanya Banten. Mohon. Nah, jadi sesajen dengan jadi itu yatnya itu jadi simbol untuk manusia dari sejak Ya. dalam kandungan. Simbolisasi itu, ya kan? Agamanya jadi terlihat. Betul. Iya. Akhirnya tidak punah. Betul. Substansi itu Ya, agamanya tidak terlihat. betul. Ini kan gitu loh. Ya. Orang Sunda itu substantif. Ya. Dampak dari orang Sunda substantif itu sampai hari ini simbolisasi rajanya hilang. Iya, ngaleungit di dina teh. Leungit ngahian aku teh. Makanya kemarin saya bicara berkali-kali dengan teman-teman orangnya. Ini orang Sunda ya. Mohon Masih siap. keneh jadi wiwitan. Ya. Mohon, Kang. Gitu loh, masih jadi wiwitan ya dan nikah cocok sama orang Bali pas. Ini simbol apa? Orang ieu teh simbol kesucian. Oh. Jadi manusia dibagi 7. Heeh. Ini satyam. Satyam tuh setia, jujur, ikat. Jadi diikat. Setia. Ya satyam tuh setia, artinya setiap ada janji. Kan sarua jeung Sunda. Sarwanya, Nuhun. setianya, rajaranana. Nuhun. Tuh, beda jeung lurah. Ah, siapa diikat gitu bare. Ini setia ada substansinya nggak substansinya? Selama nikah, ya kan esensi agama mah pada pelaksanaan kehidupan. Iya. Selama nikah sama siapa? Nama apa? Nama ini. Ide, nama walakenya Ide Ayu Panggilan sehari-harinya? Ide. Pak. Sama kakak apa adik? Apa kan seorang-orang Bali mah ada kade ada ini. Ini Dayu. Oh, Putu Dayu. Oh, Putu Dayu. Ah. Nih, selama nikah sama Putu Dayu, bener nggak setia? Iya. Nggak pernah kuliah kedengeran sama tetangga, sama temen. Baheula mah ngesok. Soalnya pan begini, ada filsafat Enggak, dulu nakal itu, Ya. dulu nakal Kudu tuh diajar, di ya. alam gaib. Mohon. Pada waktu alam kegelapan itu, Betul. sudah jadi wiku belum? Belum. Belum jadi wiku. Belum. Oh. Karena begini, dalam belum jadi wiku. Belum. Jadi sebelum jadi wiku nakal. Loh, udah nakal kan? Kalau tidak nakal tidak tahu baik. Wow. Jadi sebelum Siap. setelah jadi wiku, Berubah. mendeklir diri sudah wiku, total Total berubah. berubah. Ya. Asli ya. Serius? Pada ulang ngerang-ngerang wiku. Begini. Berubah. Benar. Jadi, begitu jadi Berubah. resi Jadi itu. lebih apa ya? Lebih Gini, Kang. sabarnya, lebih semuanya. Jadi gini, konsep menjadi resi itu bukan kita yang menunjuk jadi resi. Perjalanan menjadi resi tidak gampang. Nah, itu ujung-ujung jadi resi kamu cerita. Iya, itu banyak perjalanan yang sangat luar biasa. Pertama itu banyak lah. ya dalam hidup ada proses lah. Dari proses sakit dan sebagainya. Jadi lalu dinolkan lah oleh alam ini. Gitu. Nah, itu menemukan jadi resi. Kalau jadi wiwitan sudah dari dulu tidak Dulu beragama formal. Mau teh alit. Dari dulu sudah tidak beragama formal. Sudah. Kenapa tidak beragama formal? Begini kan penyambung ke rasa orang gitu. Orang terasa nyaman. Oh, itu nyaman. Jadi Nggak nyaman akhirnya aja. udahlah itu maka beragama urusan hati, Iya. urusan batin, kebebasan, kemerdekaan. Menemukanlah Ini. Iya. yang ngajarin saham. Jadi banyak prosesnya kan. Sama ada ketemu sama kejawen, ada orang kejawen yang mengajarkan harus jalankan puasa, tirakat dan sebagainya. Jadi sebelum begini tuh mengalami proses sakit. Kalau ternyata dalam spiritual sakit itu adalah palini atau pengosongan penyucian diri. Setelah itu menjalankan puasa 3 tahun 7 bulan puasa. 3 tahun. Jadi puasa Umur berapa puasa 3 tahun? 30 Tahun 2014 berarti ya. 30 tahun. 30-an. 3 tahun nggak berhenti tiap hari puasa. Mulai puasa jam berapa? Mulai puasa 3-4 subuh. Subuh sama lah dengan Dia Islam sama ya. dengan Islam. Buka Jam 7. jam 7 malam. Ya. Selama 3 tahun. Berhenti nggak buka. Sudah beristri. Sudah. Tidak boleh hubungan. Hah? Puasa itu benar-benar tidak boleh hubungan sama Jadi puasa itu bukan hanya menahan makan, minum, Mohon. syahwat ditahan Tahan. selama 3 tahun.
Makanya moga pamajikan masih ngorakeun. 3 tahun dan cantik. Kelihatan. Ibu tahan nggak sama suami nggak ditidurin 3 tahun? Tahan, kenapa enggak? Kuat. Kuat. Hebat, Bu. Ya namanya juga di nol. Karena gini, waktu itu kan kita punya guru spiritual Oh. yang mendampingi kita mengecek segala Hebat, spiritualnya tinggi. 3 tahun 7 bulan. total setiap hari kerja nggak? Waktu itu masih kerja. Kerja di mana? Waktu itu Pengacara. masih pengacara. Kerja, kemudian istri nggak dituduh selama 3 tahun. Istrinya juga nggak kabur. Alhamdulillah. Hebat ya. Karena Hebat tingkatan spiritualnya. Kita kalah. karena disitulah yang dibilang rajas dan tamas. Sifat manusia itu kan ada rajas dan tamas. Nah, sifat rajas dan tamasnya dimatikan di situ. Sudah 3 tahun habis itu ngapain? 3 tahun 7 bulan puasa, ditutup dengan 41 hari tidak makan, tidak minum, tidak Ya tidur. Allah, Gusti. Satu hari Nggak makan, tidak nggak- makan, tidak minum, tidak tidur. tidak tidur. Dulu saya mati gini aja 3 hari 3 malam waktu SMA gara-gara bobo kasih kokom. Iya kan masih tidur. Siap. Ini mah 41 hari tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Siap. Hidup tapi ya. Izin Tuhan kan. Kalau nggak ada izin Tuhan, mana kamu? Orang wiwitan bilang Tuhan apa? Ya, pangarsana kawasa. Apa nggak? Tewani kan? Penyebut ketiasan nyebut Itu anjuran. bisa diucap letah, itu bisa dielol kenyong. Gitu, serius. Iya, jadi 41 hari. 41 hari. Jadi udah 3 tahun, Ibu 41 hari Bapak waktu puasa itu tidur. Enggak artinya nungguin. tidur tuh Nungguin. enggak tidur, matanya Hanya metot. tekeng bobo sama sekali. Nah, itu nggak mantram. Jadi nggak mantram, nggak baca awasan, doa. Gitu. Doanya dari mana dapat? Ada di pasianti pembimbing kan? Ada pembimbing. Itu ada bukunya nggak buku doanya? Nggak ada. Kan kitab suci mah tidak kan kitab tapas rate akan orang. Oh, kitab suci tidak boleh ditulis. Nanti punah dong. Loh, kan dalam menjalankan kesucian seperti ini tidak akan pernah punah. Karena adanya di jiwa. Betul. Dan Pangarsana Kawasa pasti akan menciptakan orang yang mengingat lagi. Terus tiap Keren banget. pasti Keren. Nangis saya. Hebat. Oh, itu 41 hari. Apa yang terasa? Ya kalau puasa 3 tahun sehari buka nggak ada masalah lah ya. Yang puasa Daud juga ada sehari buka, sehari puasa. Kalau ke 41 hari itu yang terasa apa? kita nyatu. Jadi orang tuh bisa ningali tatangkala teh nyarios jeung urang. Oh, iya. Kalau itu percaya. Ya, jadi Sensitifnya lebih sensitif pisan. Iya, kalau percaya. Nah, taneuh tiasa nyarios, lalu lemak cair itu tiasa nyarios. Itu sama dengan cerita kiai saya yang di Indramayu. Jadi kiai saya di Indramayu itu punya kebiasaan. Nah, kalau ngomong ini sok Ciramba ya, Bim. Iya, sedih. Punya kebiasaan. Kemudian dia 40 hari berpuasa di hutan. Sama itu. Kemudian apa dampak yang terasa? Dia selalu cerita, pusing saya. Kenapa pusing? Semua terdengar. Jadi tidak ada skat lagi kan. Jadi apa? Nyaros kieu teh dah hate akan nuka kupit babi. Suara akan tidak akan terdengar seperti jelas itu. Ya, Spiritual kayak gini. tok hati jadinya main. Ingat loh, spiritualitas tuh kayak gini. Ya walaupun mungkin kalau ke wilayah fikih nanti perdebatannya panjang. Iya. Tapi kan itu urusan hak setiap orang memahami Tuhan dalam caranya. Iya. Itu 41 hari. Pohon bisa diajak ngomong, tanah bisa diajak ngomong, air pun bisa mengerti kita jadi. bahasa air kita ngerti. Bahasa alam. Bahasa alam. Sedih dong hidupnya, Pak. Hidup bukan sedih, jadi sensitif kan. Bukan sedih, Pak.
Tidak. Bapak bukan sedih, Kebahagiaan. sedih mendengar sakitnya pohon, sedih mendengar sakitnya air, Iya, lebih ke- sedih mendengar sakitnya tanah. Kan pohonnya disakiti, airnya disakiti, tanahnya disakiti. Karaos pisan. Kemudian ketika misalnya ada ayam dipotong kan sakit, Nah, kambing eta. dipotong sakit, Nah. sapi dipotong sakit. Mohon. Kan Bapak mereka mendengar dong Betul. kalau kambing dipotong, derita kambing itu dipotong. Iya. Mohon. Berarti sekarang sudah vegetarian. Jadi apa? Semi kan. Jadi makan Semi. telur boleh, Sarah. Kalau Ya artinya kan makan Iya. daging Iya, ayam enggak? tidak stop semua total. Telurnya boleh. Iya, Ya kalau telurnya boleh iya lah. siap. Ikan enggak makan? Enggak, tuantun Kang. Dan nyarios aja. kumaha bisa bahasa dan ngomong. Luar biasa. Jadi kenapa saya tidak pernah mau bicara macam-macam karena sensitif sekali gitu. Gitu kalau masalah itu. Jadi kalau yang tidak nyambung saya nggak akan cerita masalah puasa 3 tahun 7 bulan. Iya, saya ngerti. ya karena kan banyak yang prinsipnya nanti berbeda. Lah enggak, kan hak setiap orang dong. Ya kan? Masa orang berpuasa 41 hari boleh? Masa orang 41 hari karena berpuasa ya diperbolehkan. Tapi kalau 41 hari orang berpuasa karena nggak ada beras ya harus diselesaikan. Betul. Gitu. Jadilah. Nah, sekarang kan berhenti nih kerja nih total. Iya. Pengacara enggak, kerja di Iya. bank enggak. Iya. Kehidupan keseharian. Nah itu Bimbing umat. bimbing umat. Jadi umat. melayani umat. Kalau ada orang misalnya tadi Ya, macam-macam. banyak lah faktornya. Konsultasi. Kalau di sini konsultasi karena pernah dulu orang hukum, konsultasi hukum. Kalau dulu mah diminta bayaran, sekarang mah free semuanya. Karena kita sudah yakin yang akan Kan listrik di rumah harus dibayar. Pangasanu kawasa kan lumayan. Kadio dari Bali ke sini naik mobil. Belum dikirim BBM loh sampai sekarang sama saya. Tapi pan aya nu kadeudeuk ka abdi mah. Biasanya kalau bukan dari kita berdua, biasanya anak yang kasih rezeki. Gitu. Ada Jadi we anak rezeki. yang membantu. Yang dibilang sama di orang-orang bilang di Al-Qur'an juga pada bilang di kitab suci Injil pernah bilang juga mengatakan di saat kita berserah diri pada Sang Maha Kawasa nu masih Jadi kalau orang ngaku beragama masih popolotot urusan duit, itu mah lain agama kan. belum beragama. Siap. Neng usianya berapa? 23. 3. Ini hidupnya damai banget sih kayak gini ya. Nah, di Bali yang orang pengikut Wiwitan banyak. Artinya gini loh, satu atmosfer, satu frekuensi. Banyak. Banyak. Sekali, sangat banyak sekali. Hmm. Tapi tidak berani menunjukkan identitas. Kenapa? Ya kan tadi Pak, kan karena agama dalam Indonesia ini kan masih dalam bentuk apa Kan namanya merah. sekarang udah boleh. Putusan Mahkamah Konstitusi kan udah Iya, boleh. tetapi sekali lagi ini saya bicara sama mereka semua. Sampailah kita di penghujung kisah yang hari ini telah kita dengarkan bersama. Terlepas dari benar atau enggaknya setiap cerita yang beredar mengenai sosok ini, ada satu hal yang rasanya patut kita renungkan. Manusia memang selalu memiliki rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang berada di luar kebiasaan. Ketika mendengar ada seseorang yang mampu melakukan hal-hal yang sulit dijelaskan, kita cenderung ingin mencari jawabannya. Namun di saat yang sama, kita juga perlu bijak dalam menyikapi setiap informasi. Nggak semua yang beredar itu bisa langsung dipercaya. Nggak semua pula harus langsung ditolak gitu. Karena terkadang sebuah kisah hidup bukan hanya soal apakah peristiwanya masuk akal atau enggak gitu, melainkan tentang nilai yang bisa kita petik di balik perjalanan tersebut. Bisa jadi yang ingin disampaikan bukanlah soal kemampuan luar biasanya, melainkan tentang kedisiplinan, kesederhanaan, pengendalian diri gitu, atau kesungguhan dalam menjalani keyakinan dan keberanian memilih jalan hidup yang berbeda dari kebanyakan orang. Indonesia adalah negeri yang kaya akan budaya, tradisi, dan kisah-kisah spiritual. Setiap daerah memiliki warisan cerita yang menjadi bagian dari identitas masyarakatnya. Ada yang bisa dibuktikan secara ilmiah, ada yang hidup sebagai tradisi lisan, ada pula yang tetap menjadi misteri hingga sekarang. Apapun pandangan kita, menghargai keberagaman budaya adalah sikap yang penting untuk terus dijaga. Karena justru dari perbedaan itulah kita belajar melihat dunia dari sudut pandang yang lebih luas. Nah, sekarang giliran kalian. Menurut kalian bagaimana pendapat tentang kisah yang baru saja diulas oleh Kang Deddy Mulyadi? Apakah cerita seperti ini memang mungkin terjadi gitu? Atau ada penjelasan lain yang lebih masuk akal menurut kalian? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kita berdiskusi dengan santun dan saling menghormati. Karena setiap orang berhak memiliki pandangan yang berbeda. Kalau kalian menyukai pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan kisah-kisah sejarah budaya Sunda, tradisi Nusantara, serta cerita menarik lainnya yang akan kami hadirkan di channel Anak Bapak Aing. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton sampai akhir. Saya Abdi Negara, pamit undur diri. Sampai bertemu di video berikutnya.
Salam budaya, salam hormat untuk para leluhur Nusantara. Sampai jumpa.